Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Posko Hima PK 2023. Podcast bersama Kominfo, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Nah, di siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat berharga, yaitu Mas Sandy Pratama. Silahkan untuk Mas Sandy Pratama untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandy Pratama. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 3. Ya, jadi Mas Sandy ini dipilih menjadi narasumber dengan tema mengembangkan hobi guna meraih prestasi. Nah, pertama-tama ini Mas Sandy Pratama ini nama panggilannya apa ya? Kalau saya sendiri Sandy, biasa Sandy, Mas Sandy. atau Sen biasanya. Kalau lebih familiar Sen gitu. Tapi lebih nyaman dipanggil Sandy sih, Oke. Sandy. Berarti kita akan manggil namanya Sandy aja ya. Iya. Nah, Mas Sandy ini tadi ada kesibukan apa? Kalau tadi pagi sih sebenarnya ada kuliah, tapi berhubung dosennya tidak masuk, jadi kuliahnya di cancel, diganti nanti besok hari. Mas Sandy ini sangat luar biasa ya. Banyak prestasi yang sudah diciptakan oleh Mas Sandy ini. Nah, ngobrol tentang prestasi ini tidak jauh-jauh dari hobi juga ya. Hobi yang bisa menciptakan prestasi. Nah, menurut Mas Sandy itu definisi hobi itu seperti apa ya, Mas? Kalau hobi, sebenarnya hobi itu suatu kegemaran ataupun kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan apa yang kita sukai dan apa yang kita senangi. Jadi seperti itu. Mm-mm. Jadi ketika kita melakukan hal sesuatu yang berdasarkan kecintaan dan itu pikir kita itu bermanfaat bagi kita, itu termasuk hobi gitu, Mas? Iya, betul sekali. Baik, Mas Sandy ini pasti memiliki ketertarikan pada banyak hobi tentunya, tidak cuma satu aja. Jadi bisa dijelaskan hobi apa saja yang Mas Sandy sukai atau biasanya dilakukan seperti itu? Kalau selama ini sih sebenarnya ada hobi yang dari dulu sampai sekarang tuh ya sudah tahu ya pastinya, yaitu bernyanyi. Itu salah satu hobi dari kecil sampai sekarang. Tapi selain itu juga ada satu hobi lain, bernyanyi juga, ada public speaking. Itu sebenarnya bukan hobi, tapi dari kecil, dari TK sampai saat ini itu public speaking tuh masih saya gali, dan sampai saat ini saya juga masih menggulati hal tersebut, sehingga itu menjadi hobi saya yang kedua. Selain bernyanyi, saya juga ingin mendalami public speaking. Tapi yang pertama kali lebih mengenal itu yang public speaking atau menyanyi? Menyanyi. Menyanyi. Dari kapan itu? Kalau menyanyi itu saya sebenarnya dari awal masuk TK pun sudah bisa. Cuman saya belum berani untuk menunjukkan bahwasanya saya bisa bernyanyi. Dulu itu saya berani menunjukkan bakat itu ketika kelas 6 SD. Kelas 6 sendiri. Iya. Dan genre yang dibawa itu apa? Kalau genre yang dibawa sih ya karena saya dulu belajarnya dangdut dulu ya. Jadi sampai saat ini yang familiar ada pada diri saya ya ada genrenya dangdut. Menarik ya. Jarang-jarang juga ada cowok yang suka genre dangdut itu ya. Ya, itu kan salah satu budaya bangsa kita juga. Jadi kita sebagai generasi muda kita juga harus melestarikan budaya tersebut. Tuh. Nah, lalu apa sih alasannya dan bagaimana caranya kok bisa menemukan hobi yang masih ditekuni ini? Sebenarnya ketika menemukan hobi ini ya, sebenarnya ini antara diduga, antara tak terduga juga. Dulu tuh sebenarnya udah sempet bisa bernyanyi. Cuman kadang kalau suruh maju tuh gak percaya diri gitu, kayak gak mau gitu, gak mau terus, sampai dipaksa-paksa kalau ikut suruh nyanyi ke panggung tuh kadang dipaksa-paksa sama orang tua gitu, tapi tetap gak mau. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring meningkatnya juga proses pendidikannya dari TK ke SD, nah dari situ mulai merasa dan mulai menyadari bahwasanya
sebenarnya yaitu hobi dan bakat saya itu bernyanyi seperti itu. Jadi seperti sudah ditakdirkan untuk bernyanyi seperti itu Mas. Ya mungkin ditakdirkan seperti itu. Eh, oh saya penasaran, dari TK itu berarti sudah olah vokalnya itu dari otodidak atau dilesin oleh orang tua atau gimana? Jadi gini, Mas Depa, yang namanya bakat itu kan ada bakat alami dan ada bakat buatan. Iya. Kebetulan alhamdulillah kalau diri saya itu otodidak, jadi alami dari kecil pun memang sudah ada tanda-tanda bisa bernyanyi. Karena apa? Saya pernah diceritakan oleh orang tua saya dulu ketika saya baru lahir. Kan kalau orang Sunda tuh kalau baru lahir kan bayi itu suka ditaruh di apa ya namanya, sejenis tapih tapih yang digelar, nanti si bayi itu ditaruh di situ. Nah di situ tuh saya udah bisa bersiul. Nah dari situ pun sudah ditandakan bahwasanya mungkin nantinya anak ini punya bakat yang berhubungan dengan tarik suara. Itu seperti itu dulu kejadiannya seperti itu. Saya baru lahir terus saya tiba-tiba ditaruh di atas tapi itu saya udah bersiul sendiri. Siul. Iya. Berarti itu sebagai tanda juga kalau bakatnya udah kelihatan gitu. Iya. Menurut orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu. Iya. Nah, dalam mengembangkan hobi ini pasti banyak tantangan-tantangan yang sudah menunggu gitu ya. Bagi yang sudah dilewati maupun yang belum. Nah, sepanjang perjalanan hidupnya Mas Hendy, tantangan apa sih yang udah dilewati Mas Hendy? Kalau tantangan sih sebenarnya setiap perjalanan pasti banyak tantangannya. Cuman tantangan yang sudah saya alami itu yang pertama satu dari mulai kepercayaan diri dulu. Kadang tuh ketika kita mau melangkah itu masih susah untuk mempercayai bahwa kita itu sebenarnya bisa. Tapi kadang hati itu susah untuk maju. Walaupun terkadang kelihatannya saya orang yang tipikal ayu-ayu aja gitu. Hayu gasin aja. Tapi kadang rasa itu masih ada sampai sekarang. Kayak aku masih kurang, aku masih kayaknya nggak mampu deh kalau bisa di titik itu. Terus yang kedua juga pastinya faktor sosial juga. Kadang ada yang bilang apa sih kok cowok hobinya nyanyi gitu kan, kadang itu juga menjadi hal yang kurang enak didengar juga. Terus dibalik itu juga ditambah kadang saya kan notabene penyanyi dangdut ya, maksudnya dikenalnya penyanyi dangdut di desa ataupun di kabupaten. Nah itu terkadang ada aja gitu hal-hal yang misal apa sih kok anak muda bawainnya genrenya dangdut sih, kampungan apa gimana. Hal-hal itu tuh sebenarnya tidak masalah bagi diri saya. Cuman itu tuh bisa menjadi kayak menghambat buat kita maju. Jadi itu tuh bisa menjadi faktor penghambat juga. Tapi kalau dari diri saya sih mencoba untuk menghilangkan semua itu, abaikan hal-hal yang menurut saya tidak penting seperti itu. Jadi tadi faktor yang paling ibaratnya menghambat ya, pertama kepercayaan diri itu kadang masih kurang, terus dari sosial juga, terus yang ketiga yaitu tentang pengakuan publik. Jadi pengakuan publik itu maksudnya bagaimana? Jadi kadang karena notabene saya itu penyanyi dangdut ya, penyanyi dangdut lokal lah intinya gitu. Kadang masih dipandang sebelah mata gitu, kadang kurang diapresiasi karena mungkin dengan genre yang kurang hits seperti itu. Tapi saya yakin kok bahwasanya genre yang saya ambil itu tidak salah. Karena apa? Sekarang dangdut itu udah sampai ke Asia, bahkan udah sampai ke luar Asia juga. Jadi pada dasarnya apapun yang kita cintai, apapun yang kita miliki, kembangkan, tidak usah hiraukan orang lain, seperti itu. Nah bicara soal dangdut ini, ya memang genre dangdut, setiap genre ya itu pasti milik kelebihan dan kurangnya masing-masing. Iya. Nah dari Mas Hendy sendiri ini apakah nggak berminat untuk mencoba genre-genre lain seperti rock atau pop gitu selain dangdut?
Kalau sebenarnya kalau untuk mencoba genre yang lain tuh sebenarnya saya sering mencoba. Bahkan sampai saat ini pun saya masih berlatih. Saya sedikit-sedikit masuk ke pop, saya masuk ke reggae juga, saya masuk ke ska juga gitu. Terus saya juga kebetulan karena saya Jawa, Brebesnya Brebes bagian Sunda, saya juga lagu-lagu tradisional saya juga lagi mencoba sampai saat ini. Cuman yaitu kadang masih susah gitu, masih susah untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan genre kita dengan genre yang baru. Tapi saya tidak henti sampai di situ. Contohnya kemarin aja saya itu mencoba lomba. Saya mencoba untuk memberanikan diri mengikuti solo vokal pop yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Fisika. Dan itu alhamdulillah kemarin saya mendapat juara 2. Dan itu benar-benar tidak diduga, dan berarti gini pada kesimpulannya sebenarnya kita tuh bisa. Cuman kadang kitanya aja yang kurang yakin gitu. Ragu untuk melangkah itu. Iya. Nah, katanya kan tadi Mas Hendy juara lomba itu ya, yang Metro Pop. Apakah akhir-akhir ini Mas Hendy tertarik untuk mengikuti banyak lomba menyanyi seperti itu yang diadakan oleh organisasi ataupun pihak-pihak lain seperti itu? Kalau yang namanya ikut kompetisi ataupun ikut lomba itu dari pertama saya udah menitih di dunia solo vokal sampai sekarang pun saya masih semangat, saya masih mengikuti kegiatan-kegiatan lomba-lomba tersebut. Bahkan ketika ada kesempatan, ada lomba dimanapun dan selagi itu masih saya bisa jangkau, saya gas terus. Saya selalu mengikuti kegiatan tersebut. Yang namanya kompetisi, kalau bisa sampai kapanpun kita tetap berkompetisi. Jadi tidak puas di satu titik sih ya. Betul sekali. Nah, kalau Mas Hendy kan pengalaman lomba udah banyak ya. Alhamdulillah. Ya, menurut Mas Hendy yang paling berkesan itu yang pengalaman lomba yang di mana dan seperti apa? Pengalaman lomba yang paling berkesan menurut saya itu dulu ketika saya SMA, saya pernah mengikuti lomba solo vokal mix antara lagu tradisional, nasional dan lagu pop. Itu saya dulu diduelkan dengan salah satu sekolah yang favorit di kabupaten saya, dengan SMA 2 Brebes. Waktu itu finalnya dengan SMA 2 Brebes, dan kebetulan saya tuh dari pelosok, dari SMA Negeri 1 Ketanggungan. Itu di luar ekspektasi banget, yang biasanya kita kalau lomba itu selalu mendapatkan juara 3 ataupun juara mentok-mentok juara 3. Tapi pas waktu itu saya berhasil meraih juara 1 dan mengalahkan SMA favorit itu. Alhamdulillah. Berarti itu yang hal yang paling berkesan bagi Mas Hendy. Iya, terus ada juga lagi. Dulu saya juga pernah mengikuti satu kompetisi yang diadakan oleh televisi, yaitu Liga Dangdut Indonesia. Dulu saya masih kelas 9 SMA, SMP. Bertempatan audisinya itu di Gedung Wisma Perdamaian, yang sekarang itu hampir ketika saya main di daerah Semarang itu saya selalu melewati itu. Padahal itu salah satu tempat kenangan bagi saya dan orang tua dan bapak saya dulu. Itu prosesnya sampai ngantri berapa ribu orang. Di situ kita berangkat dari Brebes cuman berdua. Itu kita tidurnya itu kita tadinya mau di Lesehan yang deket Lawang Sewu itu. Cuman karena waktu itu kebetulan saudara aku punya kenalan Joko Haryanto, Bapak Joko Haryanto, itu salah satu DPR pusat dari Semarang. Beliau memberikan tempat singgah untuk kita tidur, dan alhamdulillah kita bisa tidur di tempat yang layak dan kita tidak tidur di pinggiran. Itu sangat berkesan bagi saya. Habis itu kita langsung pagi-pagi berangkat ke Wisma. Di situ kita ngantri beberapa ribu orang peserta, banyak banget dari penjuru manapun kumpul semua di kota Semarang. Rasanya saat itu
antara sedih, takut, dan takut ngecewain juga. Karena pas itu tuh saya bener-bener masih kecil, masih kelas 3 SMP. Pas itu ngantri sampai panjang lebar dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk masuk. Di tahap pertama saya lolos, namun di tahap kedua saya tidak lolos, mungkin bukan rezekinya. Dan waktu itu karena ketahuan juga umur saya masih 13 tahun. Jadi masih belum bisa mengikuti ke lomba tersebut. Lomba tersebut itu batas umurnya berapa? Kalau dulu itu 14 tahun. 14 tahun. Karena saya masih 13 tahun jadi belum bisa. Tapi waktu itu karena modal nekat, yang penting kita datang ke Semarang dulu, kita adu nasib dulu apapun hasilnya. Tapi karena mungkin belum rezekinya juga, tetap menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada, dan itu dijadikan sebagai pembelajaran dan suatu kenangan yang sampai saat ini saya masih ingat dan masih tersirat di pikiran saya. Menarik sekali ya ceritanya. Nah, hobi yang Mas Hendy tekuni ini apakah berpengaruh dalam kehidupan Mas Hendy? Sangat-sangat berpengaruh. Karena gimana? Dengan adanya hobi tersebut, mungkin saya hari ini pun dan jam ini pun saya tidak bakal diundang di podcast ini. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya hobi tersebut dalam diri saya bisa dikenal banyak orang, saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, saya bisa lebih luas pengalaman saya. Terus yang ketiga, alhamdulillah juga terkadang dari hobi ini saya bisa mendapatkan uang tambahan untuk diri saya sendiri. Terkadang walaupun jarang, tapi alhamdulillah kadang dikit-dikit adalah buat beli kuota gitu, buat beli jajan gitu. Nah, bagaimana sih cara Mas Hendy itu menyeimbangkan antara hobi dan dunia pendidikannya Mas Hendy? Kalau dulu sih ya, pas aku masih SD, SMP, SMA sih mungkin lebih fokus ke akademik. Kalau hobinya sih mungkin paling nyanyi-nyanyi biasa, nggak kayak dilatih secara rutin 1 minggu sekali, apa kita latihan vokal 3 hari sekali gitu. Tapi ketika saya sekarang sudah menjadi mahasiswa yang notabene kita harus bisa membagi waktu sendiri, mungkin lebih ke manage waktunya saja. Kayak misal contoh, kebetulan misal kan saya juga di sini tergabung dalam UKM Paduan Suara juga. Itu kan biasanya latihan 1 minggu 2 kali, ketika malam Selasa dan malam Rabu, seperti itu. Jadi nanti untuk akademiknya sendiri saya tetap mengusahakan untuk belajar setiap malam. Saya tuh notabene anak yang bukan rajin. Saya bukan tipikal anak yang terlalu rajin-rajin banget, tidak. Namun setidaknya ketika besok itu ada mata kuliah, itu saya pasti buka buku tersebut, entah itu baca judulnya saja, entah itu baca apa yang kita pahami. Intinya apapun mata kuliahnya besok, pasti malamnya saya itu review lagi buku itu. Tetap bisa menyeimbangkan nih. Iya, karena gimana pun caranya, gimana pun situasinya, walaupun kita suka dengan hobi kita, tapi dua-duanya juga kan harus bisa berjalan secara barengan. Jadi akademiknya maju, hobinya juga maju. Nah, dalam perkembangan menciptakan hobi yang menurut Mas Hendy ini menakjubkan, ada nggak sih orang yang menurut Mas Hendy ini berpengaruh lah dalam perkembangan hobi Mas Hendy yang bernyanyi ini? Sebenarnya kalau orang yang berpengaruh itu banyak, Mas Depa. Banyak sekali orang yang berpengaruh dalam hobi ini, dalam menemani perjalanan saya, proses saya. Namun yang paling orang yang menurut saya paling berperan dalam hobi saya itu ayah saya sendiri, bapak saya sendiri. Kenapa saya bilang bapak saya? Karena beliau itu yang dari saya kecil tuh meyakini bahwa kamu tuh sebenarnya bisa nyanyi, kamu tuh ada bakat. Makanya dari dulu dia sering paksa-paksa saya.
Dan akhirnya saya sadar, sampai saat ini pun saya masih ingat bahwasanya yang dikatakan beliau itu benar, bahwa sebenarnya saya itu punya bakat dan bakat tersebut bisa berkembang. Kenapa saya memilih beliau tersebut orang yang paling berperan? Karena jujur, setiap saya lomba, kemanapun saya lomba, dia selalu mengantar saya, dia selalu memberikan masukan. Tapi kadang satu, ketika saya lomba tuh saya sebenarnya tidak mau ditonton sama bapak saya sendiri. Kenapa itu? Karena saya takut aja gitu. Saya lebih takut sama bapak saya daripada juri yang ada di depan. Karena apa? Bapak saya tuh dia tuh tahu banget karakter saya dan tahu banget posisi saya ketika lomba, ketika bernyanyi itu, teknik vokal, ekspresi dan lain-lain tuh pasti dia, kalau dia nggak serag pasti dia komen. Sekalipun saya juara 1, tetapi ketika menurut dia masih kurang, itu pasti di rumah dia tetap komen. Jadi kadang saya tuh mau diantar tapi nggak mau dilihat kalau lomba. Karena takut aja gitu, deg-degan kalau diliatin bapak saya. Makanya kadang orang itu tuh sangat berperan penting. Saya kemana aja selalu dampingin. Tapi semenjak saat ini karena ya kita juga kan ibaratnya udah menginjak ke dewasa ya. Kita ya mungkin kalau sekarang kemana-mana ya saya seringnya sendiri atau sama teman saya, karena bapak saya juga kan harus ibaratnya menafkahi keluarga juga, terus harus sekarang punya kesibukan yang lain juga gitu. Saya pun di sini punya kesibukan sendiri. Jadi untuk sekarang sih mencoba untuk selalu mandiri. Tapi orang yang paling penting tuh ya bapak saya dalam pengaruh dalam bakat saya. Mungkin ada yang disampaikan ke bapaknya? Untuk bapak saya dan ibu saya, terus khususnya yang lagi di rumah, sehat selalu, dan semoga usahanya selalu dilancarkan. Doakan saya di sini, semoga saya lancar selalu dan semoga saya di sini bisa berkembang. Dan apapun itu, terima kasih sudah mendidik, sudah memberikan saya yang terbaik sampai saat ini, dan mohon maaf saya belum bisa memberikan imbalan apapun itu. Doakan saya sedang berproses di sini. Saya selalu Bapak Ibu yang ada di sana di desa. Terima kasih. Tidak terasa ya Mas, waktunya sudah hampir melebihi batas durasi. Jadi terima kasih kepada Mas Hendy karena telah sharing-sharing pengalaman tentang hobinya tadi yang dapat menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa yang sudah diceritakan oleh Mas Hendy. Ya, cukup dari saya sebagai host. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.